Boleh tidak lepas Siapa? Satu, dua. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagi nak belajar anak-anak. Tadi lagi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih menitipkan nafas kepada kita, hadirin Bapak Ibu, sehingga kita hadir di rumah duka Haja Andi Cenrara Dengkana. Dan kita tak lupa salawat atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kemudian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu, karena Ustaz sudah ada di tengah-tengah kita, sedikit ada kesalahan jalan. Karena saya tunggu di sana, ternyata ada sopir di situ. Ustaz tahu Wirawan, saya bilang ya tahu. Bilang bukan, ada di sana, saya bilang ya.
Tahu-tahu bagi aja. Untuk itu, baiklah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Raihan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bacaan yang sangat sempurna yang dibawakan oleh Raihan. Terima kasih Dinda. Kalau seseorang mau ditahu imannya, apakah ada imannya pada seseorang, jika dia mendengar ayat-ayat Al-Quran maka bergetarlah hatinya. Itulah orang yang beriman. Baiklah, berikutnya ada kata sambutan dari Ananda Pak Sahril Nur. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu yang mana Ananda, karena protokol menyuruh saya Ananda. Kira-kira umurnya sudah 80 tahun. Yang suruh jadi perawat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam hari ini alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala untuk hadir bersama-sama pada malam tasya malam hari ini setelah berbulannya ke rahmatullah ibunda kami tercinta Haja Andi Cendrana Puan Kanan. Kalau di Palatae memang karena dia turunan Puan Labu aja, nah dia sangat dikenal sebagai orang yang terpandang di daerahnya dipanggil Puan Kanan. Tapi kalau di Makassar dipanggil Daeng Kanan. Tapi di rumah itu dipanggil Enang. Jadi hampir semua anak dan cucunya itu memanggil Enang karena begitu dekat. Dan almarhumah ini Ustaz usianya 97. Itu menurut perkiraan. Karena waktu ditanya berapa umurnya, nah kedua 50 tahun ya. Yaitu bunduk Belanda sila bunduk Jepang. Dan dia bilang saya 20 tahun umurku nak kawin dengan bapakmu. Dengan Ambono, dan panggil Ambo. Itu Ancu anak pertama. Dia sekarang sudah berumur 77 tahun. Ditambah 20 berarti 97. Nah, saya 74 tahun. Baru saja 3 September yang lalu menjadi 74. Jadi 16 hari ya. Kami 8 bersaudara. Satu sudah berpulang ke Rahmatullah, yaitu Firdaus. Kami tinggal di sini selama 74 tahun. Jadi saya umur 3 tahun, 3 bulan, Samsu umur 3 tahun. Tinggal di sini. Lagi ini belum ada apa-apa di sini. Masih daerah becek dan sebagainya. Dan tidak pernah pindah-pindah, kita di rumah sini saja. Selama 74. Cuma pernah menyingkir di jalan Balancadi. Di situ ada rukting karena ada dulu pertikaian namanya Basir Layang. Ya, Basir Layang dulu itu pada tahun 60-an ya. 50-an, 60-an. Kita di sini bikinkan apa namanya lubang di bawah dibuka lubang, kemudian kalau malam hari itu terjadi peluru mendesing di atas, jadi kita sudah tidur di bawah. Nah, di daerah masih daerah gerombolan lah. Dan ini masjid memang dari dulu ada di sini. Dan waktu ayah kami Haji Muhammad Nur itu memang sudah ada untuk membina masjid ini. Masih musalla lah. Kemudian dibukanya sini masih sudah ada jalanan. Dan di sini tempatnya dulu Masau Pakai Temani. Di situ kalau ada tentara dengan di sini menembak ke sana, kita semua tiarap di sini. Saya masih ingat semua waktu anak SD. Dan inilah daerah Layang ini dulu, daerah tempat pemotoran. Luar biasa di sini. Di sebelah sana juga ada berpindah-pindah tempat ajaran. Jadi setelah kita di sini. Jadi pada tahun 80-an, 90-an ya Pak Haji Ambo Haji Muhammad Nur mendirikan Muhammadiyah Layang para Layang. Kemudian ibu ini begitu saja. Saya ibu ini memang ibu rumah tangga penuh, tidak pernah aktif
organisasi, tetapi mendukung apa yang dilakukan oleh ayahanda. Dan kami semua 8 orang ini ya ikut selalu, dan pernah kita takbir akbar di sini hampir seluruhnya adalah dinominasi oleh kami bersaudara. Pada waktu itu ketua panitianya adalah Mursalin Nur, kakak saya. Kemudian yang mengaji itu Madinah Nur, saya protokol Sari Nur, kemudian sambutan Samsul Nur, kemudian amanah Haji Muhammad Nur. Jadi 5 orang membicara, 1 diturunan. Selain tukang pidato sebenarnya itu. Jadi itulah bapak-bapak dan ibu, dan ibu inilah yang selalu mendampingi kita dan tidak pernah marah. Dan rumah ini menjadi asrama dulu. Asrama orang dari Camba semua tinggal di sini. Ada sekitar 20 orang. Kalau ada orang dari Camba masuk sekolah di sini, dia cuma datang Amurenu kasih elos masih sekolah, mereka gondrona, mau di sini dipetak-petakan. Jadi kalau sore, malam, hari, siang itu kita dikasih makan bersama-sama. Tidak ada perbedaan orang yang datang dengan kami, semua anaknya. Dan itulah sebenarnya kelebihan Yenang ini, bagaimana ia bisa membina kita semua dan anak-anak. Dan hampir semua yang pernah tinggal di sini, kalau tidak jadi guru, jadi PNS. Karena memang sasarannya Pak Haji Muhammad Nur itu semua harus jadi guru. Ini Madinah ini, mana Madinah? Dipaksa untuk sekolah PGA. Kau sekolah PGA satu, ya di Gunung Sari. Masuk PGA, begitu selesai PGA, dia jadi guru agama. Sampai sekarang pensiun guru agama. Saya juga dipaksa jadi pegawai. Ya, waktu Pak Muhammadiyah jadi dekan STO, saya dipaksa jadi pegawai. 2 nyata, yaitu Samsul Nur dan saya. Samsul Nur itu sudah keluar SK 2 tahun. Tidak mau menjadi pegawai negeri, menjadi wartawan terus. Jadi waktu marah bapak di sini, Andre suruh kabaran, Andre suruh kabaran. Begitu marahnya sepunya bapak sama Samsul Nur, karena Samsul Nur sama-sama selalu dengan Pak Alwi. Terbitkan surat kabar kami, kemudian terbitkan Fajar. Disitulah terus-terus dia langkah mayani. Jalan kaki dari sini biasa. Ke Ahmad, surat kabarnya begitu-begitu saya. Tapi dia tetap di wartawan. Dia punya rekening itu cukup banyak utangnya. Setiap bulan harus mengutuk dari utang ke utang. Tapi sekarang ini alhamdulillah bisa mendirikan pesantren. Itu berkahnya. Dan hebatnya itulah ibunda ini yang usianya 97 jangan sekali sakit. Dan mereka dan ibu inilah yang selalu membimbing kita. Yang paling banyak sakit itu adalah saya. Hampir seluruh rumah sakit sudah pernah saya tinggal. Di opname di sini. Dan macam-macam penyakit. Hampir macam-macam. Dan penyakit-penyakit yang kelas berat. Tipes, tetanus, kemudian paru-paru, apa semua sudah masuk di semua sini. Yang paling susah adalah kanker, yaitu kantong kering. Nah, itu yang paling sulit. Yang itu sulit diatasi. Dan itulah biasanya. Dan bagaimana? Dan dulu di sini Pak koperasi. Ya, Bapak itu koperasi. Dan itulah diangkat kemudian Nur menjadi pengurus koperasi. Saya bisa merekam semua ini. Dan sampai sekarang kita sudah hitung-hitung pada tahun 2010 yang lalu kita kumpulkan semua cucu-cucu. Dari semuanya. Karena Bapak itu 2 kali nikah. 2 kali nikah, istri pertama ada 2 anak. Kemudian istri kedua, yang ibu saya itu adalah 8 anak. Nah, itu di Pangkajene. Jadi saya lahir di Gentung bersama dengan Samsul Nur, yang 6 saudara saya lahir di sini. Tapi 2 anaknya ini yang dulu tidak mau tinggal sama ibunya, tinggal sama 6. Dan dipelihara di sini. Di sini dipelihara dia sampai dia menjadi pegawai, menjadi kepala sekolah Mursalin, dan sampai meninggal. Di sini terus sampai dia kawin. Jadi jumlahnya sekarang itu kalau dari pihak saya itu sudah 60 orang kita hitung-hitung. Itu statistik tahun 2010. Nah, 2010. Nah, itu 60 saya 8 bersaudara ditambah dengan cucu dan cicit. Nah, kemudian dari ibu saya, dari istri dari istri pertama, karena dia ada sini ada sekitar 100 yang lalu, ini 60, jadi jumlahnya semua 160 cucu dan cicit. Jadi kalau kita kumpul itu luar biasa. Malah kalau anda tanya, iya kan maknum, dia sudah tidak tahu yang mana mamanya, yang mana anaknya. Begitu banyaknya nih cucunya dan luar biasa. 160 Ustaz. Dan itulah barangkali dengan usia yang 96 ini, tentu 97 kita semua bersyukur bahwa kita
dan kematiannya ini kembali ke sini. Dia sebenarnya jalan-jalan ke rumah saja di Goa. Saya tinggal di Goa hanya sekedar untuk bersilaturahim. Tetapi begitu mau pulang sakit demam. Saya bilang bermalam aja dulu 1 malam. Besok saya antar. Besoknya sudah tidak bisa lagi. Dia tinggal di rumah dan selama 40 hari di rumah. Nanti saat terakhir kita tanya, belokin rewa di Walatan. Begini saja. Akhirnya kita putuskan hari Ahad kembalikan ke rumah. Kemungkinan dia mau di rumahnya sini. Jadi hari Ahad, Senin, Selasa berpulang ke Ramatullah. Mau Tongi tinggal di rumahnya dan mau meninggal di rumahnya. Itulah kira-kira orang tua yang begitu. Karena dia pakai itu baik di jannah, rumahku surga. Dimanapun dia pergi selalu ingat rumahnya. Satu malam di rumahnya antarkan rewa. Yang paling kemarin itu Desa Sansu kita potong kurban di pesantren, belum dipotong kurban mau pulang. Terpaksa di Sansu antar pulang ke sini. Belum dipotong kurban orang sesudah Lebaran. Mau sekali pulang ke rumahnya. Jadi itulah orang tua begitu dan kita turuti saja. Atas nama keluarga ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Ya, kami memberikan semangat dan bagaimanapun juga yang tinggal di sini bisa hadir dengan suaminya dan orang anaknya. Nah, itu yang tinggal di sini. Ini hanya satu tempat ya tinggal di sini dulu ya. Itu 70 tahun saya tinggal di sini, melahirkan 8 anak juga. Saya di sini tinggal, alhamdulillah. Dan sekarang sudah tinggal di Goa karena saya buka di sana taman pendidikan Al-Quran. Terima kasih atas Agung Irawan, punya sahabat. Kalau dari segi umur adik saya, tapi kalau dari segi pengetahuan itu bapak saya. Dia lebih hebat dari segi ini dan saya kira itulah kedekatan saya, minta telepon saja siap deng alhamdulillah. Dengan kedatangan Ustaz akan memberikan pencerahan kepada kita tentang maknanya sebuah kematian dan bagaimana kita akan menghadapi semua. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Terima kasih dan maaf kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan ini dan tentu harapan ini semua akan kita jadikan hikmah kita bersama. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kasus saya Ananda itu anaknya Ki Ponenang. Oh. Karena saya ini laki-laki tidak melahirkan. Justru Basari bilang saya saya tertarik dengan cerita Pak Sari mengenai enang yang berapa tahun nih sampai banyak yang jadi PNS. Saya tidak lama di sini, tetapi saya sudah banyak makan nasinya enang, sayurnya. Karena kalau saya turun dari atas belajar sama Mustawa, enang tidak bisa kita keluar rumah kalau tidak makan. Karena makanannya itu saya jadi PNS juga. Saya jadi PNS. Itu saya rasakan itu. Karena anak-anaknya enam banyak yang dipaksa jadi PNS, saya baru nasinya di beberapa hari itu saya makan. Setiap saya belajar di sini, pasti saya makan. Tidak boleh pulang ke rumah kalau tidak makan. Baru saya punya kata cari ciri gini. Karena saya suka nabur. Demikian tambahan dari anaknya. Nanti saya bilang Ananda lagi nanti. Ya baiklah kita dengarkan ceramah dari Ustadz Dr. Andes Haji Agung Irawan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah habiballah. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti insya Allah akan menjumpai mati. Jadi Bapak dan Ibu, keluarga yang berduka, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara virtual. Apa yang dialami oleh bunda kita Haja Andi Cendrara dan sunnatullah, ketentuan Allah yang berlaku mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun juga. Kenapa begitu Ustaz? Oleh karena almarhumah ini adalah miliknya Allah. Sekali lagi, almarhumah ini adalah miliknya Allah, yang telah dipinjamkan kepada keluarga selama kurang lebih 97 tahun. Dan peminjaman ini Bapak Ibu tidak ada kontrak karyanya. Tidak seperti PT Freeport, Newmont dan kawan-kawan. Tapi Allah pinjamkan secara utuh. Dan alhamdulillah dengan keberadaan almarhumah beserta dengan suami yang tercinta almarhum Haji Muhammad Nur, maka beliau mampu memperlihatkan jati dirinya dengan melahirkan 8 putra-putri, kemudian setelah dihitung secara seksama, cucu dan cicit itu berjumlah 160 orang. Ini sungguh prestasi yang luar biasa. Dengan kata lain, kalau kita melihat track recordnya, atau kita membuka lembaran sejarah masa lalu, seperti apa yang disampaikan oleh Den Capila tadi, ya, dia istilahkan dirinya Den Caliciri, bahwasanya ibu dan bapak sekalian, almarhumah ini telah banyak melahirkan generasi-generasi yang sungguh luar biasa, menjadi guru dan sekaligus menjadi pegawai. Tentunya dengan cara yang seperti ini, ibu dan bapak, kita dapat mengambil satu kesimpulan bersama bahwa almarhumah alhamdulillah kembali ke rahmatullah. Saya ulangi, almarhumah kembali ke rahmatullah. Ada yang tanya, Ustadz, what is the meaning rahmatullah? Apa yang dimaksud dengan kembali ke rahmatullah? Bahwa kembali ke rahmatullah itu berarti kembali ke pangkuan Allah. Dan orang-orang Bapak Ibu yang kembali ke pangkuan Allah itu tidak ada tempat yang Allah persiapkan baginya kecuali dahalal jannah. Ya, mari dan sanso. Mari kita. Ini guru saya juga ini. Ya, ini beliau guru saya, Pak Sahir Nur juga ini guru saya ya. Nah, ibu dan bapak jamaah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan Ustadz Agung tidak salah lihat bahwa wajah-wajah yang hadir pada malam hari ini, baik secara langsung maupun secara virtual, inilah penggambaran wajah-wajah calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat, baru calon, ya. Masuk tidaknya surga tergantung dari amal ibadah kita masing-masing. Ibu bapak, Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk terlahir dengan sempurna. Allah berkata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Coba sama-sama. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya wahai manusia, aku telah menciptakan kamu dengan sebaik-baik bentuk penciptaan. Bentuk penciptaan yang sempurna itu
tidak lain dan tidak bukan alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sekali lagi kita ulang. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah berikan pengetahuan dan Allah ajarkan sesuatu yang tidak kita ketahui. Untuk apa Ustaz? Agar manusia memanfaatkan ilmunya, memanfaatkan akalnya untuk berpikir. Bahwa tidak ada satupun yang Allah ciptakan di dunia ini dalam bentuk tunggal. Semua lengkap dengan pasangannya masing-masing. Contoh, Surah Ali Imran ayat 190. Allah berfirman, Inna fihal kissamawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Bahwa sesungguhnya proses penciptaan langit dan bumi, ada langit dan ada bumi. Pasangannya langit adalah bumi, pasangannya bumi adalah langit. Silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Nah, ini ibu dan bapak. Pada ayat lain Allah mengisyaratkan surah Al-Hujurat, Ayuhan nasu inna halaknakum min zakarin wa unsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi yakakum innallaha alimun habir. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi dencapilah bahwa pasangannya laki-laki itu adalah perempuan. Ibu, pasangannya perempuan adalah laki-laki. Jadi tidak benar kalau ada yang minta rekomendasi laki-laki kawin dengan sesamanya laki-laki dan perempuan kawin dengan sesamanya perempuan. Ada itu tulisannya guru saya Pak Haji Samsun Nur ini, tapi itu masih koran lama yang lalu itu. Ada itu dalam bahasa Makassar dikatakan punna buntim mo parana pura-purane maka mantami bepenea lambu-lambuang. Tuh. Punna buntim tomo para baik kainea parana baik kainea mantami pura-puranya to loro. Itu bahasa lama itu. Nah, jadi Allah ciptakan laki dan perempuan. Tidak ada golongan menengah. Ada yang bilang jadi anu Ustaz, KW2, the beng becong, itu bukan ciptaan Allah. Bencong itu adalah patologi sosial, penyakit sosial yang muncul karena kecenderungan hidup manusia. Ya, kenapa Allah hanya ciptakan dua golongan? Agar manusia tidak bingung dalam kehidupannya. Bapak Ibu biasa menghadiri salat jenazah? Biasa? Atau sudah pernah disalati? Oh, belum ya. Kalau yang meninggal laki-laki, maka pada takbir yang ketiga kita membaca doa. Apa doanya? Allahumma ghafir lahu. Kalau laki-laki. Kalau perempuan? Allahumma ghafir laha. Nah, kalau bencong yang meninggal, apa nih bacaan? Nasa doa nih Ustaz, Allahumma ghafir lahu. Atau ganti sekalian Allahumma ghafir lahi. Ini sengaja Ustaz ungkapkan. Siapa tahu di rumah ada stok yang seperti ini. Begitu demamnya tinggi, COVID memang nih. Perjelas status tuna mau lahu atau laha. Ya. Nah, jadi sekali lagi Ibu dan Bapak. Semuanya diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Termasuk kita ini. Bahwa orang yang hidup itu pasangannya adalah zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi apa yang dialami oleh almarhumah bunda kita, Haja Andi Cendrara Puangkana, sekali lagi inilah yang disebut dengan sunnatullah, ketentuan Allah yang berlaku mutlak dan tidak bisa kita ganggu-gugat.
Nah, oleh sebab itu kepergian dan kematian almarhumah ini hanya persoalan waktu. Kita juga yang hadir termasuk Den Capila itu pasti akan menemuinya. Kenapa? Karena kita semua ini adalah camat. Apa itu camat? Kalau bayar kurang keras. Apa itu camat? Iya, duluan mati. Kalau balik Bapak Ibu tidak mau duluan, biarlah nanti Ustadz Agung belakangan. Iya, kenapa? Karena kalau saya meninggal sebagai penceramah Bapak Ibu, siapa yang mau ceramah takziah? Kalau protokol kan banyak gantinya. Nah, maka oleh sebab itulah Bapak Ibu, tadi dalam perjalanan itu memasuki jalan Banda ini saya sempat batu-batu. Terasa sakit dada saya sebelah kiri. Saya berdoa, ya Allah, jangan engkau cabut nyawaku karena batu. Tapi kalau engkau ingin cabut nyawaku, ya Allah, cabutlah pada saat sedang ceramah takziah. Jadi Cinampak nakon kagagana ya, ada apa-apa yang terjadi itu karena doa. Tapi itu pun doa saya belum titik, masih koma. Saya masih menawar, tapi ya Allah, kalau masih bisa ditawar, biarlah jamaahku duluan. Nah, Ibu bapak jamaah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah. Salam serta salawat semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekali lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Siapa yang rajin bersalawat kepada Nabi, maka di yaumil akhir nanti di padang mahsyar, di mana matahari sisa sejengkal di lingkungan yang bisa melindungi kita. Salah satu di antaranya, orang-orang yang banyak bersalawat itu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nabi telah mengajarkan kepada kita bahwa kematian yang menimpa seseorang bukan karena sakitnya, juga bukan karena tuanya, tetapi karena ajalnya. Ada orang meninggal karena tua seperti Buang Kanang 97 tahun, tapi Bapak Ibu masih ada orang yang lebih tua belum meninggal. Ya, saya tahun 2011 itu Daeng sempat tur dakwah se-Asia. Kami mampir di Hong Kong. Saya juga tidak tahu waktu itu, astagfirullahaladzim, kenapa Ustadz Agung diminta mewakili kawasan timur. Ya, mungkin karena saya dianggap sebagai tokoh pemuda. Ya, waktu itu kan masih muda ya. Ya, Bapak Ibu, sampai di Hong Kong kita disuguhkan teh asli Hong Kong itu. Penjualnya ibu dan bapak itu tidak mampu lagi tegak lurus berdiri. Tapi degung-dekuk, bukuk-bukuk nih. Selidik punya selidik, waktu itu dia berkata, Ustadz, dia bilang saya sekarang ini umur 103. Istri saya 102. Selisih setahun kata dia. Nah, kemarin saya ketemu teman, Bapak dan Ibu sekalian, saya tanya bagaimana kondisinya beliau, katanya masih hidup sampai sekarang ini. Itu masih jualan teh juga. Artinya bukan usia yang menyebabkan kematian. Ada juga orang meninggal karena sakit seperti almarhumah, tapi tidak semua orang sakit itu meninggal. Bapak Ibu tidak percaya, coba jalan-jalan ke rumah sakit. Masuk ke ruangan ICU atau ICCU, kita akan lihat berapa banyak orang yang tergeletak kaku tidak berdaya, tapi tidak mati-mati. Kenapa? Belum ajalnya. Nah, maka oleh sebab itu, karena mati sesuatu yang pasti, maka Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Coba sama-sama. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan selamat, yaitu dalam keadaan beragama Islam yang sebenar-benarnya. Mari kita coba lihat dulu ini sebagai pengantar ya.
Ini baru pengantar teng, belum masuk inti ini ya. Ya. Kata Allah jangan kamu mati. Yang pertama, mati dalam keadaan sia-sia. Siapa itu Ustadz yang mati dalam keadaan sia-sia? Adalah orang-orang yang diberi perpanjangan kontrak hidup. Tetapi salatnya tidak beres. Nah, mohon maaf ini Bapak Ibu, tujuan hidupnya manusia itu hanya dua. Yang pertama, wa ma halaqtul jinna wal insi illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku, kata Allah. Ya, wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menciptakan kebahagiaan, ketentraman dalam kehidupan ini. Jadi makanya Bapak dan Ibu, kalau ada orang yang diberi kesempatan hidup lantas salatnya tidak beres, maka itulah orang yang matinya sia-sia. Kenapa Ustaz? Karena salat itu kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah tempatnya kita berkasih sayang antara hamba dengan Sang Pencipta. Bapak Ibu, salat itu berat apa tidak? Berat apa tidak? Ah, ibu-ibu, tabe Bu, ada itu biasa kita bikin program sesama ibu-ibu. Ngerum depi ngegodesir. Ngerumpi dan gosip. Itu berapa menit Ibu? Nah, cukup tidak kalau 5 menit? Tidak cukup. Padahal salat itu Ibu Bapak, dengar baik-baik. 5 menit itu sudah terlalu lama itu. Itu 5 menit sudah terlalu lama. Tapi kenapa terasa berat? Karena kita melakukannya hanya dengan dasar untuk menggugurkan kewajiban. Padahal kata Nabi, salat itu adalah ajang berkasih sayang dengan Allah. Disayangi oleh Allah, maka aqimis salat li dzikri, tegakkan salat untuk mengingat. Jadi mulai sebentar subuh, tidak ada lagi orang yang angkat takbir mukanya cenderung. Usahakan kalau kita angkat takbir sambil tersenyum, begitu juga pada saat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum. Salam ke kanan, salam ke kiri. Kalau kita takbir sudah senyum, maka dalam proses perjalanan itu akan terasa nikmat. Nah, Ibu dan Bapak sekali lagi, jangan ada yang salat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi salatlah untuk mencari ridha-Nya Allah. Sebagaimana janji kita pada doa kita, qul inna salati wa nusuki mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidup aku peruntukkan kecuali untuk mencari ridha-Nya Allah. Ya, maka mulailah Ibu dan Bapak, salatlah sebagai wujud cinta kepada Allah. Kemudian kata Nabi berikutnya, as-salatu miftahul jannah. Salat itu kuncinya pintu surga. Bagaimana kita mau masuk surga kalau kita tidak pegang kuncinya? Ya, nah, sama ini Bapak Ibu yang ikut virtual ini. Ada kan yang namanya ID dan ada passwordnya, ya kan? Kalau kita punya ID tapi tidak punya passwordnya, tidak bisa masuk itu. Seperti itulah, biar kita Muslim, biar kita syahadat, tapi kalau salat kita tidak laksanakan, maka akan sulit kita berjumpa dengan Allah dengan tersenyum. Ya, nah maka oleh sebab itu, marilah Bapak Ibu kita utamakan salat itu, ya. Nah, sesibuk-sibuknya kita, maka usahakan Ibu Bapak kalau azan sudah berkumandang, apalagi yang bertetangga dengan masjid, maka tinggalkan semua aktivitas. Paham Bapak Ibu? Nah, sekarang Ustadz Agung mau tanya, banyak mana sumber daya alamnya Indonesia dibanding Arab Saudi? Indonesia. Kaya mana Indonesia dibanding Arab Saudi? Nah, ini kan persoalan, Deng.
Kita katakan yang banyak sumber daya alamnya Indonesia, tapi kita juga katakan bahwa yang kaya Arab Saudi. Padahal Bapak Ibu, yang sudah pernah haji, pernah umroh, begitu pesawat mendarat di King Abdul Aziz, Jeddah, bus mengantar dan menjemput kita menuju Madinah. Dari Madinah kita ziarah ke makam Nabi sambil berdoa di Raudah. Kemudian kembali ke Mekah untuk umroh dan haji. Selepas itu kita kembali ke Jeddah. Maka sepanjang perjalanan minal Jeddah ilal Madinah, ilal Makkah, ilal Jeddah, adakah pemandangan yang indah yang kita saksikan? Kita hanya lihat gunung batu cadas dan padang pasir yang tandus. Betul? Kenapa Makkah Madinah begitu mendapat rahmat dan kasih sayang Allah? Padahal di sana ada Abu Lahab, di sana ada Abu Jahal. Sementara di Indonesia kan yang ada cuma satu, Abu Janda saja yang ada. Kenapa Ibu dan Bapak? Ternyata setelah ditarik benang merahnya, rahmat dan kasih sayang Allah tercurah di Mekah dan Madinah itu oleh karena Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu azan berkumandang, kemana penduduk Mekah Madinah? Mereka datang berbondong-bondong rukuk sujud di hadapan Allah pada panggilan pertama. Bapak Ibu, kalau azan sudah berkumandang, masih adakah toko yang terbuka? Masih adakah transaksi jual beli? Bagaimana warkop kita di Makassar ini? Kalau azan berkumandang. Ya, kemarin itu saya bicara sedikit aja tuh sama pemilik warkop. Saya bilang, "Deng, Bu, berani ini tutup warkop kalau waktu salat. Kurang seperempat jam 12 tutup. Nanti 12:30 baru buka kembali." Nah, karena susah barangkali Ustaz. Bukan ngapa na susah, na karena jai-jaina langgana. Artinya kita takut tidak dapat rezeki, tapi kita tidak takut kepada si pemberi rezeki. Nah, oleh sebab itulah Bapak Ibu, mari jangan mati dalam keadaan sia-sia yang salatnya tidak tiada. Yang kedua, kalau batuk minum dulu. Yang kedua, jangan mati dalam keadaan merugi. Siapa itu Ustadz yang merugi? Matinya adalah mereka yang Allah beri ilmu. Jadilah dia guru besar, profesor, doktor, magister, sarjana. Kemudian Allah beri pangkat jabatan. Jadilah dia pejabat. Kemudian Allah berikan harta, jadilah dia orang kaya. Tetapi ilmunya, pangkat jabatan dan harta tidak digunakan untuk menolong agamanya Allah. Nah, saya tanya dulu ini, Bapak Ibu, yang rusak Indonesia sekarang ini orang pintar apa orang bodoh? Orang bodoh apa orang pintar? Kita itu yang jawab. Jadi kalau ada yang keberatan, capilah yang tanggung jawab, ya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Begitu ayat pertama diturunkan oleh Allah. 1-5 surah Al-Alaq. Ternyata Allah genapkan pada ayat yang ke-6. Kalla innal insana layatagha ar-ra'a ustaghna. Hati-hati dengan ilmumu, dengan pangkat jabatan, dengan hartamu. Jangan sampai kau merasa cukup sehingga kau lupa kepada Tuhanmu. Jadi ingat Ibu dan Bapak, kalau ada orang yang punya ilmu, ada orang yang punya pangkat, ada orang yang punya harta, tidak menolong agama Allah, inilah nanti yang di yaumil akhir. Di dunia dia guru besar, tapi di akhirat biar guru kecil dia tidak dapat apa-apa. Di dunia dia pejabat, tapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa dari jabatan. Begitu juga banyak hartanya di dunia ini. Tapi ternyata di yaumil akhir nanti, harta itu yang akan menyiksa dia. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu, mari manfaatkan ilmu, pangkat jabatan, dan harta untuk menolong agama Allah.
Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tanzurullah yanzurukum. Kalau kau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kehidupan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan mati dalam keadaan celaka. Nah, ini erat kaitannya dengan bunda kita ini, uang kanan, ya. Maksudnya apa, Ustaz? Ada orang yang Allah titipi keluarga, tetangga, masyarakat, bangsa dan negara, tapi ternyata dalam hidup ini mereka selalu putuskan tali silaturahmi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya tadi mengatakan kalau sudah meninggal orang tua kita seperti ini, bacakan dua kata. Yang pertama, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo sama-sama. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekali lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya puang kanan berasal dari Allah dan pada akhirnya kembali kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah ala kulli hal. Coba sama-sama. Alhamdulillah ala kulli hal. Sekali lagi. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas apa yang telah ditetapkan. Nah, Bapak Ibu, meninggalnya puang kanan ini, anak menantu cucu keluarga ikhlaskan. Maksudnya bagaimana Ustaz diikhlaskan? Ya, yang pertama karena usianya sudah 97 tahun. Dan yang kedua, almarhumah ini kembali ke pangkuan Allah. Nah, kenapa harus diikhlaskan Ustaz? Ini mohon maaf Bapak Ibu. Dalam psikologi perkembangan itu digambarkan bahwa orang-orang yang umurnya 60 tahun ke atas, yang umurnya sudah 70, dengar baik-baik, tolong mengangguk kalau benar, menggeleng kalau salah. Ya, dalam psikologi itu digambarkan bahwa mereka ini akan terserang 3 jenis penyakit abadi yang tidak ada obatnya. Biar dibawa kemana tidak akan pernah sembuh, kecuali yang bersangkutan ahli ibadah. Agirolah sana teman-teman. Yang pertama Ibu dan Bapak sekalian, sangat sensitif orang tua itu, mudah tersinggung. Tania Alena dicerita, dia yang demok dejok, amok jok. Betul? Betul? Nah, kita yang bilang bukan Ustaz ya. Itu saja. Yang kedua, orang tua itu biar namanya Denaba atau Dembaji, tetap juga digelar Dentakoro. Karena orang tua itu suka marah yang tidak pada tempatnya. Makanya Bapak Ibu, saya kasih tahu istri saya, jangan kesuka marah-marah. Karena kalau kau marah itu persis kau nenek lampir. Kemudian penyakit yang ketiga orang tua itu nakongka elona elo memang. Pokoknya deh udah ditunda-tunda. Apa katanya? Tuh. Seperti itu orang tua itu. Dan orang tua itu, kenapa dia begitu lebih cinta kepada rumahnya ketimbang rumah anak-anaknya? Itu tidak lain dan tidak bukan karena dia sudah merasakan kebiasaan yang menahun di rumah ini. Dan setoni teon ronan, dia sudah tahu di mana tempatnya garam, di mana tempatnya gula. Sehingga ibu dan bapak, beliau itu biar pejamkan mata, dia tahu juga di mana arahnya itu ya. Makanya dia lebih senang di rumah ketimbang dengan di rumah keluarganya. Alhamdulillah, beliau meninggalkan dunia ini di rumah sini. Artinya apa? Bahwa Bapak Ibu kita saksikan bersama bahwa rumah ini menjadi rumah sejarah. Rumah keluarga yang telah banyak membina putra-putri. Sehingga Alhamdulillah beliau meninggal dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita ikhlaskan. Ya. Apalagi beliau ini ahli ibadah. Ada anak-anaknya juga, anak cucunya juga ahli ibadah. Bagaimana maksudnya Ustaz? Karena orang yang ahli ibadah saja itu yang kata Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Mereka punya jiwa yang tenang dengan ibadah.
Dan orang yang jiwanya tenang itu, ibu dan bapak, mereka itu senantiasa menghargai orang tua dan menyayangi itu orang-orang yang muda. Nah, tetapi kalau bukan ahli ibadah, orang tua itu akan jadi sumber fitnah buat keluarganya. Kemarin itu Dayang saya ditelepon, Ustaz, saya bilang kenapa ibu? Dia bilang datang dulu doakan orang tuaku. Maka datanglah saya mendoakan. Begitu selesai saya doakan keluar dari kamar, saya dihadang oleh anak yang menelpon dengan satu pertanyaan yang membuat saya kaget luar biasa. Dia bilang, Ustadz, kira-kira menurut penglihatan tak ini, berapa hari lagi mati mamaku? Ini Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan begini, ini pertanyaan simpati atau pertanyaan balis? Ini kan seperti orang yang sudah tidak senang. Begitu saya kejar dengan pertanyaan tambahan, kenapa kita bicara begitu, Bu? Dia bilang, capek mak Ustaz pelihara. Coba. Bayangkan itu. Saya tanya berapa tahun kita pelihara orang tua tak? Dia bilang 3 tahun sehatnya, 2 tahun sakitnya. Capek mak Ustaz. Coba bayangkan. Na'udzubillahi min dzalik. Saya tanya, umur berapa kita menikah? Dia bilang umur 20 tahun. Coba Ibu review kembali, ingat-ingat kembali masalah. Pernahkah orang tua kita? Tidak pernah. Makanya ibu dan bapak yang masih punya orang tua, pelihara baik-baik orang tua itu. Kenapa? Karena bapak ibu kita begitu ikhlas membesarkan kita. Tidak ada seorang bapak pun yang hitung-hitungan membiayai anaknya. Betul? Tidak ada seorang ibu itu yang hitung-hitungan membesarkan anaknya. Sehingga ibu dan bapak ada filosofi dalam kehidupan ini. Seorang bapak ibu mampu melahirkan 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 orang anak. Tetapi 7 orang anak belum tentu mampu membahagiakan seorang bapak dan ibu. Nah, maka oleh sebab itulah mari kita senantiasa memelihara orang tua kita. Bayangkan itu kasihannya. Orang tua itu, terutama ibu kita, waktu dia belum hamil itu, luar biasa itu indahnya jalannya. Kayak Pragawati. Mantap. Giliran sudah hamil berat itu. Sampai 9 tahun, 10 bulan dia hamil. Susahnya itu. Salah ngomong atau kita salah dengar ya? Oh baiklah, Ustadz salah ngomong. Baik, karena Bapak Ibu rakyat berkata, maka saya mendengarkannya. Ya, seharusnya kan seperti itu pimpinan yang ada ya. Kalau rakyat ngomong, dengar tong itu apa udah ngomongkan rakyat? Rakyat kan itu tidak butuh mobil mewah. Yang dia butuhkan itu kebutuhan pokok sehari-hari. Biar nih tidak kaya, yang penting hidup pas-pasan. Pas mau ada. Itu. Ini kalau baik Bapak Ibu. 9 bulan 10 hari dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Coba bayangkan. Dulu jalannya ayo, begitu 9 bulan 10 hari. Kayak tong itu ketambah roka jalan. Berat nih. Puncak penderitaan seorang ibu pada waktu melahirkan anak. Terjadi perdarahan. Tapi dia tersenyum. Menahan sakit. Kenapa? Karena dia dengar sayup-sayup. Coba bayangkan. Dokter bertanya, Bu, yang mana yang mau diselamatkan? Anak ibu atau ibu? Ya. Ya. Rahmat itu nak. Berkah itu nak berkah. Ya. Maju-maju kita, maju-maju kita, kasih maju-maju kursi tak, kasih maju-maju. Ya. Maju-maju kita, insyaallah. Ya. Tidak apa-apa nah itu berkah ya, amal itu semua nanti. Tapi jangan tahu dibilang amal kita siram lagi. Duduk makin naik. Lanjut Bapak Ibu. Nah, coba bayangkan. Dokter tanya yang mana yang mau diselamatkan. Anak atau ibu? Dengan ikhlasnya ibu berkata, selamatkan anakku.
Jangan perhatikan saya dokter. Karena ikhlasnya ibu itu menjawab. Sampai apa yang terjadi? Dokter ya, melakukan upaya selamatlah ibu dan anak. Luar biasa karena keikhlasan. Dan ini juga pintarnya dokter karena yang ditanya ibu bukan bapak. Coba kalau yang dia tanya dari suaminya. Ya, tentu ada rencananya, tapi kalau lama rencana nanti selamatkannya nakut kayak expire-nya. Nah, oleh sebab itulah ibu dan bapak sekalian. Tengah malam anak terbangun. Siapa yang duluan bangun? Ibu apa bapak? Bapak apa ibu? Bapak yang duluan bangun. Kenapa bapak duluan bangun Ustaz? Terganggu tidurnya. Nah, rondongnya bener anak-anak, bangun kok anak nu. Itu tong egois nih si bapak-bapak. Tidak tona bilang anak nu. Pulangi anaknya sekolah. Bapak, ranking bapak. Ya karena sini kau nak kuliah dulu raporno. Begitu nak lihat ranking tojen deh. Dia bilang, oi mana? Siapa dulu bapaknya? Dan luar biasa. Anak yang kedua pulang. Tertunduk lesu. Kenapa kita nadodong kamar? Dia bilang setengah rapor merah bapak. Sini bapak lihat. Begitu dia lihat, oh kodongnya jatuh jengi raporna. Nah kan omak nah, si tolong memang tongko kawan nah. Itulah egoisnya bapak. Pagi hari ibu lagi sarapan. Kodong. Dia tinggalkan itu sarapan, dia cuci tangannya bersih-bersih pakai sabun, nadobel pakai antis, kasih lagi hand sanitizer. Wah, nadobel, sterilkan tangannya. Begitu dia lihat, dia buka boboknya ya, ternyata leol ya, bobok dibuka, berdiri acoknya, tersembur itu. Malah ibunya berkata, waco, asing-asing itu ikan cinta nadi. Kenapa masuk itu di mulutnya ibu? Selesai dia bersihkan popoknya, ganti popok yang baru, dia cuci tangan ala kadarnya, dia lanjut makan. 3 suap dia menyuap, hidungnya mengendus-endus. Emang itu rasa tai. Ternyata di ujung kukunya ada tainya aco. Marah sang ibu? Dia malah cium pipinya anaknya sambil berkata, aco, kumakan tainu nak cepat ke sana. Nah maka bapak ibu dengar baik-baik ini. Ibu itu begitu bangganya. Kalau nak gendong baru kita kencing di pangkuannya. Kita beol di pangkuannya, kita muntah di pangkuannya. Weh bangganya nak kasih na teneka ya aco kasih na ya beol kece. Bangganya. Nah kita sekarang ini anak-anak kalau kencing Tommy orang tua tak kodong, jijik, betul tidak? Betul tidak? Nah, makanya yang punya orang tua pelihara orang tua baik-baik. Di mana kamarnya orang tua tak kita simpan? Kalau dia tinggal di rumah tak di depan apa di belakang? Dia bilang di belakang. Kenapa? Nanti datang tamu nalia kicicana na mamaku. Baru dia kasih kamar mamanya. Desem depi depa dengar. Sudah sempit pengap lagi. Jangan perlakukan orang tua seperti itu ya. Nah maka oleh sebab itu Bapak Ibu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, matilah dalam keadaan selamat. Caranya bagaimana? Tertibkan salatan. Apalagi Ustaz, manfaatkan ilmu, pangkat, jabatan dan harta untuk menolong agama Allah. Kemudian apalagi perbaiki silaturahim dengan sesama kita, terutama dengan orang tua. Ya, dengar ini Nanda ya. Jadi janganlah loki itu bermuka masam sama orang tua. Apalagi itu kalau ada suami tak, ada istri tak, itu capilah penyakitnya itu ibu-ibu. Suaminya na cintai, mertuanya na cintai. Tidak main-main. Kalau keluarganya yang datang, bagusnya mukanya, tamaki, tudaki, mandreki, kalau keluarga. Giliran mertuanya, iparnya yang datang, baru di pintu pagar. Debir, demo, dan nyompi. Apa senang laki itu? Suami kalau tidak ada
orang tuanya. Tidak dapat istri kalau tidak ada orang tuanya. Betul? Nah, selesai ini pembukaannya. Mari kita masuk intinya. Dengan menolak guna itu Ustaz. Ya, intinya tidak panjang. Tadi Ustaz Raihan sudah bacakan ayatnya. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 153. Ayo sama-sama kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Sekali lagi. Ya Alhamdulillah. Ada yang tembus. Ada juga yang berhenti di tengah jalan. Ada dong yang kedengaran dan belok. Sayup-sayup kedengaran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kenapa sengkelan puasa? Nanti makin lepas. Ya. Ayo kita ulang satu kali lagi ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Ayo orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman itu? Keluarga yang berduka. Siapa lagi? Tetangga. Siapa lagi? Kaum kerabat. Termasuk kita yang hadir pada malam hari. Kata Allah, jika engkau tertimpa musibah apapun juga. Terutama yang berkaitan dengan kematian. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Maka jadikan sabar dan salat sebagai penolong. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kena musibah harus sabar. Harus sabar dan salat. Kita ulangi, sabar dan. Nah, sekarang kutanya Ki. Kutanya Ki sekarang ini. COVID-19 ini musibah apa bukan? Musibah apa bukan? Nah, karena dia musibah Ibu dan Bapak sekalian COVID-19 ini, maka kita harus sabar dan salat. Sabar dan dengar. Maka tidak benar itu Bapak Ibu. Masjid ditutup. Tidak benar itu. Iya. Allah dan Rasulnya sudah menjamin siapa yang masuk masjid, maka dia akan terhindar dari virus dan penyakit menular. Itu jaminan Allah dan Rasul. Makanya nanti ini Bapak Ibu, kalau meninggal semua daeng, kita ditanya ini oleh malaikat. Kenapa kau tidak hadir salat Jumat waktu bulan April sampai bulan 6 2020? Dia bilang kan itu engkau masih gika. Siapa yang tutup? Pengurus masjid. Ada pengurus masjid. Pengurus masjid juga ditanya siapa yang perintah kok? Pak Lurah. Pak Lurah ditanya siapa yang suruh kok? Pak Camat. Pak Camat Pak Wali Kota. Wali Kota dia bilang gubernur. Gubernur dia bilang presiden. Presiden ditanya kenapa kau perintahkan? Dia bilang anjuran WHO. WHO ditanya kenapa kau bikin begitu? Dia bilang saya kasih maka kau anjurkan je. Ya tahun itu tumpang gau kami. Ternyata WHO di ambil akhir tidak mau bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, nah tidak boleh kita tinggalkan masjid itu. Malah kalau ada musibah, jadikan masjid itu tempat kita untuk memohon ridha Allah Rabbul Alamin. Nah sekarang Bapak Ibu, bagaimana wujudnya sabar Ustaz? Karena sabar itu enaknya di bibir, susahnya di hati. Betul? Kalau orang lain kena musibah enteng kita berkata, sabar kindi, pasti ada hikmahnya. Tapi kalau kita tahu sendiri kena musibah, susah-susah dong kita berlaku sabar. Termasuk kita Ustaz, enak berkata sabar karena kita tidak alami. Oh, tabe tunggu daeng. Ustaz Agung juga ini kodong. Ya, setahun 5 bulan yang lalu itu mengalami hal yang sama. 26 Maret 2020, anaknya Ustaz Agung yang tertua menjelang acara penawaran pernikahan. Saya ulangi, menjelang acara pelamaran pernikahan itu justru meninggal dunia. Aduh, kita ini masih lebih untung. Kenapa? Masih bisa diselenggarakan jenazah dengan baik.
kemudian masih bisa kita sia seperti ini. Ustadz Agung kasihan. Untung saya minta kepada dokter, saya bilang, dok, mari saya mandi sendiri. Saya mandi sendiri, saya kafani sendiri, sesudah itu ibu dan bapak apa yang terjadi? Begitu selesai saya salati mau dibawa ke ambulans, dokter bilang tidak boleh dibawa pulang ke rumah. Harus langsung ke pekuburan. Sampai di jembatan Kembar Sumber Binasa, baru ada keluar penyampaian hasil pemeriksaan laboratorium yang kedua hasilnya negatif. Mau di apa? Tak kalah dibawa. Yang paling sedih dan begitu pulang ke rumah ada karangan bunga, ada tenda tapi tidak ada kursi. Tidak bisa Ustadz bikin takziah seperti ini. Allah mengatakan, Agung, kau biasa kasih sabar orang. Sekarang uji kesabaranmu. Ya Alhamdulillah saya terima itu karena saya yakin juga la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak beri beban kecuali dengan kesanggupan. Kalau begitu kali Ustadz bagaimana wujudnya sabar? Satu, mari sama-sama. Amanu bi rabbihim. Ayo. Amanu bi rabbihim. Sekali lagi. Anak ahli waris yang ditinggal, anak menantu, cucu, cici, tingkatkan kualitas salat lantas doakan almarhum. 8 anak, 8 menantu, cucu, cicit 160. Ini aset luar biasa. Adakah Bapak Ibu kalau hitung kita ambil sepernya saja kalau 16 kurang 1 tadi 17 ya 16 kurang 1 kan 15 ditambah dengan cucu cicit luar biasa kan. Nah, tapi saya mau tanya ke dulu nak, mau jadi doakan nenek puan. Ya, ini kenapa Ustaz Agung tanya begitu, Deng? Karena kemarin di tempat tas yang satu saya tanya itu cucu mau jadi doakan nenek. Tadi bilang tunggu dulu Ustaz. Saya bilang kenapa ditunggu? Dia bilang tergantung surat warisan. Kalau ada namanya bapakku, mamaku, ku doakan nenekku. Itu kan sekarang suasana begitu ya. Ada uang abang, tidak ada uang abang, nggak ada yang capila itu yang biasa bilang begitu. Itu. Nah maka oleh sebab itulah Bapak Ibu, nah adakah 10 orang yang mau mendoakan setiap selesai salat? Ya, jangan terlalu banyak ini. 10 mau supaya konkret. Lebih bagus itu yang kita hitung sedikit tapi dapat banyak, ketimbang hitung banyak tapi dapat sedikit. Berapa kali kita salat sehari semalam? 10 orang mendoakan, 10 kali 5. Nah, 50. Berapa jam kita hidup sehari semalam? 50 bagi 24. Tuh, ibu-ibu tadi waktu kali-kali cepat nah. Giliran bagi-bagi macet. Nah, abaikan komanya, dapat 2. 1 jam berapa menit? Dengar baik-baik. Berdasarkan hitungan matematika kematian. Kalau ada ahli waris yang mendoakan 10 orang saja setiap selesai salat, maka dijamin setiap setengah jam kuburan almarhumah Puang Kanang itu akan direnggangkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau 20 yang doakan, 30 yang doakan, 40, wih, sungguh luar biasa. Setiap saat kuburan almarhumah itu akan direnggangkan oleh Allah. Ustaz, cukupkah hanya mendoakan saja setiap selesai salat? Oh tidak, lanjutkan dengan mendoakan setiap selesai membaca Al-Quran. Minimal membaca surah Al-Fatihah. Kapan di mana saja, Tabek dan Samsu, kalau kita lagi rapat komisaris, kemudian tiba-tiba ingat Puang Kanang, cepat bacakan Al-Fatihah. Kemudian kita doakan sampai waladhalin amin ya Allah, rahmati almarhumah di alam kuburnya, rahmati almarhum di alam kuburnya ayahanda dan ibunda yang tercinta. Begitu juga Daeng kalau kita sementara memimpin gladi untuk persiapan acara,
tiba-tiba tergambar itu, teringat itu almarhum almarhumah, cepat bacakan Al-Fatihah. Kemudian waladhalin, amin ya Allah, lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya sebagai taman-taman di antara taman surga. Nah begitu juga ibu, kapan sium makin top, jangan lewatkan itu. Pokoknya setiap selesai salat baca Quran, kemudian selesai baca Quran itu doakan almarhumah. Alhamdulillah, selesai yang pertama. Yang kedua, wazidnahum hudan. Orang yang sabar itu, ayo sama-sama, wazidnahum hudan. Sekali lagi, wazidnahum hudan. Apa itu? Melanjutkan kebiasaan baiknya almarhumah. Almarhumah rajin sholat, maka anak menantu cucu tidak boleh malas-malas salat. Almarhumah rajin silaturahim, kita lihatlah yang hadir. Inilah wujud silaturahim. Almarhumah rajin infak, zakat, sedekah, lanjutkan kebiasaan sedekah. Hari ini hari apa ya? Besok? Besoknya? Dawe daeng. Anaknya yang laki-laki, menantunya yang laki-laki, cucunya yang laki-laki, dengar baik-baik. Begitu masuk salat Jumat, ketemu dengan celengan, jangan biarkan celengan itu lewat begitu saja. Ambil selembar, masukkan. Lantas berdoa, ya Allah, kalau ini rahmat untukku, rahmati keluargaku yang telah berpulang ke rahmatullah. Lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya sebagai teman-teman di antara teman sunnah. Jangan lupa, rahmati pula keluargaku yang masih hidup. Nah, tuh. Cuma dan capila, memasukkan uang ke celengan Jumat itu pekerjaan ringan tapi berat. Ringannya tangan masuk ke kantong, tidak keluar keringat. Beratnya itu kalau tangan sudah sampai di kantong, terjadi seleksi nasional. Batina di go nonjol. Keriangannya di besos sulut lumpuh apa cat dia. Makanya Jumat yang lalu itu Bapak Ibu saya ketawa di atas mimbar. Aku cini baji-baji kinjo jemaah air dan lekangku deh. Begitu celengan Jumat bergerak, ada jemaah yang angkat tangan berdoa. Lewat celengan baru berhenti berdoa. Ada juga yang di sampingnya senyum-senyum terus ke celengan. Selesai Jumat di kopi sama temannya, woi, kenapa kau senyum-senyum lihat celengan? Dia bilang senyum itu adalah sedekah. Ya, masih datai celengan ngasihkan senyum. Astagfirullah. Tapi yang heboh itu yang beredar di WA. Begitu dia masuk masjid, dilihat celengan, dia korek kantongnya, keluar 4 lembar. 150, 20, 2000. Yang mana masuk celengan? Yang mana masuk celengan? Hai pengalaman Anda. Dia kasih masuk yang 2000. Begitu dia kasih masuk yang 2000, ditepuk pundaknya dari belakang oleh seorang tua sambil disodorkan 100.000. Kaget dia. Saya orang muda 2000, ini orang tua 100. Nambe tongi tuan 100 pernah kasih masuk ton di celengan. Begitu celengan bergerak, ditepuk lagi pundaknya. Nah, ituan 100 bukan uangku, uangmu yang jatuh. Batina na janjan celengan. Astagfirullahaladzim. Hei, dengar. Mulai Jumat besok, tidak ada lagi uang 2000 masuk celengan. Dengar itu. 5.000, 10.000. Ibu, berani ke pasar dengan 10.000? 20.000? Itu coba. Tukang parkir lagi kodong punani sare pas-pasan rosaku. Pak jintu na tuik na sampalitan. Tapi kalau yang ongkos 2.000 kita cukupkan jadi 5.000, biar kencang bagaimana mobil dari depan. Nah tandangi kalian apa? Ini mohon maaf Ibu. Ibu mau masuk surga bersama suami? Usahakan kalau hari Jumat ikut andil. Andil, bukan andele, andil. Apa maksudnya Ustaz? Andil yang dimaksud di sini, Ibu, tanya itu suami tak deng, ada celengan di mata.
Ada midindah 50. Tabe teh. Untuk ta 50, untukku juga 50. Enak ada mi celengan Jumatan, ada mi bunda 20, tabe nak untukmu 20, untuk bunda 20. Jangan dibalik. Ada mi celengan Jumatan, ada mi 20, tabe tukar kok, nah ini doang kecil. Jadi yang terakhir, warabatna ala qulubihim. Orang yang sabar itu adalah mereka yang Bapak Ibu, apa itu? Warabatna ala qulubihim, sepeninggal orang tuanya. Nah, ini dengar baik-baik. Mereka tidak berselisih berkaitan harta warisan. Mohon maaf, ini yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Waktu orang tuanya masih hidup, dia masih akur-akur. Begitu orang tuanya meninggal, asibati, berkelahi berebut harta warisan. Ingat, surah At-Tahrim ayat 6, Allah secara tegas menyatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari azab yang pedih. Kenapa? Karena kayu bakarnya neraka adalah tubuh manusia dan batu-batuan. Insya Allah kalau seperti ini kita lakukan, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah akan memuliakan almarhumah dan almarhum orang tua kita di alam kuburnya, keluarga tabah dan sabar menghadapi cobaan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافه واعف عنها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunkan dosa dan kesalahan almarhumah ibunda kami Haja Andi Cendara Wangkana. Lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya sebagai taman-taman di antara taman surga. Berikan kemuliaan yang tercinta yang telah mendahului, dan juga kepada keluarga yang ditinggal agar tabah dan sabar menghadapi cobaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, yang terakhir sekali, tadi saya diingatkan untuk menyampaikan berita duka cita yang mendalam. Yang pertama dari Ibu Hajjah Alia Mustika. Beliau menyampaikan salam hormat, dan juga Bapak Dr. Insinyur Haji Ilham Arif Sirajuddin. Kemudian yang kedua dari Bapak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua IKA ya, dan keluarga kawan termasuk pimpinan Aisyah daerah Kota Makassar. Mohon izin tidak sempat hadir karena malam ini ada virtual juga katanya. Saya kira demikian Bapak Ibu hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya kematian itu adalah contoh bagi orang yang hidup. Dan paling kita bersyukur karena Allah merahasiakan 3 kepada hamba, yaitu umurnya, jodohnya, dan rezekinya. Seandainya ada hamba Allah yang dibocorkan rahasia ini, seperti umurnya, pasti dia tidak akan berhenti salat. Hanya salat, tidak mau kerja yang lain. Untung Allah merahasiakan itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'. Celakalah bagi orang yang salah. Kenapa Allah berkata demikian? Ternyata yang celaka itu dia salah tapi lalai dalam salatnya. Dia berbuat riya dan tidak suka membantu orang lain. Semoga kita ini yang hadir, Bapak Ibu sekalian,
termasuk orang-orang yang pandai bersedekah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hadir malam pertama ya, besok masih ada Ustaz saya dampingi. Depan ini minggu Abu janda. Abu cinta kau. Terima kasih. Silakan dinikmati ala kadarnya dari keluarga tersebut. Terima kasih virtualnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kau merasa bangga akan yang sementara? Bagaimana bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimana bila saatnya Siapa yang hadir? berhenti, tak kau sadari masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulangkan masa lalu. Dipenuhi dengan hiasan semua dan segala yang ada bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah berhenti, teman sejati tinggallah sepi. Ya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah aman. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu telah terhenti, teman sejati
Akan dunia yang sementara, bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu. Dipenuhi dengan hiasan semua, dan segala yang ada akan kembali padanya. Teman sejati hanyalah amal bila waktu telah terhenti. Teman sejati tinggallah sepi. Dia peduli anak karena dia guru TK. Bila waktu memanggil, teman sejati hanyalah amal bila waktu telah terhenti. Teman sejati tinggallah sepi. Nasirin, sharing, Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Pados kau. Oke, kita tutup Zoom ya. Dia pakai Besok masker. jumpa lagi. Ternyata ada bolu kukus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bolu kukus. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang